Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ajar fase E atau kelas 10 yang akan disampaikan oleh Kristina SPD MPD dari SMK Negeri 4 Garut. Pada semester 2 ini kita memasuki elemen ketiga, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika, di mana pada unit 1 ini tentang mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas serta menjelaskan makna dari keragaman. Pokok bahasan kali ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama jenis dan pembentukan identitas individu dan sosial, baik secara alamiah dan secara sosial. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang Pancasila sebagai identitas bangsa. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh lagi, sebelumnya kita akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan identitas. Identitas adalah ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas. Identitas dapat berupa nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Nah, di sini disajikan sebuah gambar tentang ras manusia, di mana ras itu adalah pembedaan manusia secara fisik. Bisa dilihat dari warna kulitnya, bentuk rambutnya, bentuk hidungnya, bentuk bibirnya. Nah, itu pembedaan manusia secara atau berdasarkan ras. Nah, di sini misalnya ketika kalian bertemu dengan orang yang berkulit putih, rambut pirang, hidung mancung, nah otomatis kalian akan menyebutkan bahwa ini adalah orang Eropa. Sedangkan ketika kalian bertemu dengan orang yang kulitnya hitam, hidungnya lebar, bibirnya tebal, rambutnya keriting, maka kalian akan menyebutnya ini adalah orang negro, atau kalau di Indonesia adalah orang Irian. Nah, itulah yang dikatakan sebagai identitas. Jadi masing-masing manusia itu memiliki ciri khas masing-masing. Yang berikutnya adalah jenis dan pembentukan identitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering kita kenal dengan istilah KBBI, ini jati diri atau identitas diartikan sebagai keadaan khusus seseorang. Nah, di sini keadaan khusus seseorang itu akan muncul dari aspek jasmani, rohani, dan pembawaan gen. Contohnya misalnya ciri fisik, ekspresi personal, persepsi pribadi, dan tujuan-tujuan personal. Nah, di sini identitas personal akan dibedakan antara individu. Contohnya misalnya si A dengan si B, pasti ini ciri khususnya akan berbeda-beda. Walaupun mirip tapi pasti akan berbeda. Yang berikutnya, identitas tidak hanya menempel pada benda, seseorang atau individu, identitas menempel pada sebuah komunitas atau kelompok. Selain kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri menjadikannya berbeda dengan kelompok lainnya atau komunitas lainnya. Contohnya, misalnya saya merasa bangga menjadi orang Jawa. Kenapa merasa bangga menjadi orang Jawa? Karena orang Jawa jumlahnya mayoritas di Indonesia. Nah, mungkin bagi suku bangsa lain juga mereka merasa bangga, misalnya menjadi orang Batak. Mereka memiliki alasan tertentu. Nah, jadi di setiap suku pribadi dan tujuan-tujuan personal. Nah, di sini identitas personal akan dibedakan antara individu. Contohnya misalnya si A dengan si B, pasti ini ciri khususnya akan berbeda-beda. Walaupun mirip tapi pasti akan berbeda. Yang berikutnya, identitas tidak hanya menempel pada benda, seseorang atau individu, identitas menempel pada sebuah komunitas atau kelompok. Selain kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri menjadikannya berbeda dengan kelompok lainnya atau komunitas lainnya. Contohnya, misalnya saya merasa bangga menjadi orang Jawa. Kenapa merasa bangga menjadi orang Jawa? Karena orang Jawa jumlahnya mayoritas di Indonesia. Nah, mungkin bagi suku bangsa lain juga mereka merasa bangga, misalnya menjadi orang Batak. Mereka memiliki alasan tertentu. Nah, jadi di setiap suku bangsa itu
memiliki kekhasan masing-masing. Tidak akan sama misalnya suku bangsa Jawa, suku bangsa Batak, suku bangsa Minang, itu tidak akan sama, pasti memiliki kekhasan masing-masing. Baik dilihat misalnya dari adat istiadatnya, budayanya, bahasanya, agamanya, dan sebagainya. Nah, itu contoh daripada identitas komunitas atau identitas kelompok. Dilihat dari prosesnya, identitas bisa terbentuk secara alamiah atau sosial. Secara alamiah, ini biasanya identitas itu muncul secara langsung atau secara alami. Contohnya misalnya ada seorang bayi yang begitu lahir ke dunia, itu bisa dilihat identitasnya, misalnya ini si bayi ini warna kulitnya hitam, atau si bayi ini warna kulitnya putih, atau rambutnya ikal, rambutnya lurus. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Ada ciri-ciri khusus yang bisa menunjukkan identitas seseorang di situ. Nah, itu secara alami. Kalau secara sosial, biasanya ini kalau secara sosial itu identitas itu diperoleh karena berhubungan dengan individu yang lain. Contoh menjadi bagian dari kelompok. Status yang diperoleh dalam kelompok, identitas sosial membedakan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Jadi ada istilah kita, ada istilah mereka. Misalnya kita adalah orang-orang yang suka terhadap olahraga. Mereka adalah orang-orang yang suka terhadap musik. Nah, ini antara orang yang menyukai olahraga dengan orang yang menyukai musik, mereka pasti memiliki ciri khas masing-masing. Identitas dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah identitas individu secara alamiah. Misalnya bayi yang baru lahir, pertama-tama yang kita kenal adalah ciri fisiknya. Misalnya warna kulit, jenis rambut, mata, hidung, dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu ciri yang melekat pada diri bayi. Ciri fisik seperti ini dapat kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Yang kedua adalah identitas individu secara sosial. Selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenal jati diri seseorang atau individu karena hasil pergaulannya dengan mereka yang ada di luar dirinya. Dari interaksi itu, lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan-hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Identitas individu itu dibentuk atau terbentuk berdasarkan misalnya pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di dalam pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah identitas kelompok yang alami. Selain melekat pada diri individu, ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi, dalam suatu kelompok ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Itulah salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat pada sebuah kelompok. Yang keempat adalah identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Selain terbentuk secara alamiah, jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena ciptaan. Seperti halnya identitas, individu terbentuk karena interaksi mereka secara sosial. Begitu juga halnya identitas kelompok, mereka juga suka sepak bola, pasti mengenal banyak klub atau kesebelasan, baik dalam maupun luar negeri. Contoh lain, peserta didik sebagai identitas di sekolah terbentuk adanya fasilitas dari pihak sekolah. Pancasila sebagai identitas bangsa, di sini kita akan berbicara tentang keragaman atau kebinekaan. Keragaman yaitu bermacam-macam atau beraneka ragam. Apa sih yang beraneka ragamnya atau bermacam-macamnya? Nah, kita mengenal Indonesia itu pulaunya banyak, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari pulau-pulau. Nah, di pulau-pulau itu ada suku bangsa, di mana setiap suku bangsa pasti memiliki
keberagaman yang macam-macam. Misalnya berbeda bahasanya, berbeda budayanya, berbeda adat istiadatnya, berbeda agamanya, dan berbeda yang lainnya. Keberagaman atau kebinekaan ini merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memayungi sekaligus menghargai keberagaman suku, bangsa, dan agama masyarakat Indonesia. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar masyarakat. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa ia tidak menciptakan 5 sila tersebut. Ia sebatas melakukan penggalian hingga kemudian dirumuskanlah 5 mutiara hidup itu. Sebagai bangsa yang bercirikan Pancasila, maka 5 prinsip tersebut harus terintegrasi dalam kehidupan dan perilaku. Muhammad Hatta mengatakan, Pancasila juga tidak hanya menjadi amal di bibir saja, tetapi juga harus tertanam dalam hati dan tercermin dalam perbuatan. Nah, di sini kita bisa lihat, ini ada lambang burung Garuda yang merupakan salah satu identitas atau ciri khas bagi bangsa Indonesia. Burung Garuda ini mengandung banyak arti atau mengandung makna, di mana di sini ada 45 helai bulu di leher, ada 17 helai bulu pada sayapnya, terus ada 19 helai bulu di bawah perisai, dan ada 8 helai bulu pada ekor. Nah, di sini mengandung makna bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di dalam lambang burung Garuda ini ada simbol-simbol yang sangat bermakna. Misalnya di sini ada simbol atau gambar bintang, di mana bintang ini melambangkan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada gambar rantai yang melambangkan sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ada pohon beringin yang melambangkan sila ke-3 yang berbunyi persatuan Indonesia. Ada kepala banteng yang melambangkan sila ke-4, dan ada padi dan kapas yang melambangkan sila ke-5. Kelima gambar ini jangan hanya dijadikan sebagai simbol saja, tetapi harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, misalnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, bertoleransi serta menghormati satu sama lain. Nah, hal ini akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan bernegara. Begitupun sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana antara sila 1, sila 2, 3, 4, dan 5 itu saling berkaitan dan saling berhubungan, dan tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan itu bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kalian tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.